Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Syahyuni Srimaya Sandi dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta, jurusan Komunikasi, Prodi Penyiaran. Melalui video ini, saya menyampaikan pernyataan diri sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1, khususnya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pengajaran bagi saya bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing, membentuk karakter, dan menumbuhkan daya pikir kritis mahasiswa. Saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman. Dalam video ini, saya akan menggambarkan bagaimana saya merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran dengan tujuan utama membangun pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu penulisan kreatif televisi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa penyiaran semester 2. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah yang saya ampuh membahas konsep dasar penulisan naskah untuk berbagai program televisi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan diajarkan metode penceritaan, struktur bercerita, teknik penulisan naskah dalam berbagai format, dan metode riset konten. Mata kuliah ini dirancang dengan student center learning, di mana keterlibatan mahasiswa menjadi hal yang sangat penting. Terdapat capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini, antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan posisi naskah dalam produksi program televisi. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teknik, dan prosedur penulisan naskah dalam bidang penyiaran. CPMK 3, mahasiswa mampu mempresentasikan ide dari kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk premis, sinopsis, treatment, dan naskah dalam berbagai format program. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan riset sederhana mengenai isi program, dan CPMK 5, mahasiswa mampu memahami teknik penulisan program televisi, diantaranya struktur naratif, struktur dramatik, elemen of surprise, dan berbagai teknik penulisan lainnya. Dalam pembelajaran, saya akan mengutamakan delivery atau penyampaian materi secara jelas. Materi dapat diunduh secara langsung di menu materi pada LMS Polimedia. Saya percaya kelas yang baik adalah kelas yang hidup, di mana interaksi antara mahasiswa dan dosen atau mahasiswa dengan mahasiswa dapat berlangsung secara lancar. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan berbagai media pembelajaran seperti film, video, slide pemaparan materi, dan naskah-naskah yang sudah diproduksi, serta tugas lapangan di mana mahasiswa diminta untuk lebih dekat dengan masyarakat. Semoga video ini dapat memberikan gambaran jujur, objektif, atas dedikasi saya di bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Sudah ngantuk? Ngantuk nggak? Lumayan apa? Lumayan ngantuk. Oke, hari ini kita akan mulai perkuliahan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa diterapkan di kehidupan kita selanjutnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini pertemuan ke-12. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar mengenai format skenario, ingat nggak? Ingat. Format skenario ada apa aja? Ada scene heading. Isinya informasi apa scene heading?
Nomor scene, kemudian interior atau eksterior, kemudian ada setting tempat dan setting waktu. Biasanya itu adanya di atas scene. Lalu di bawahnya ada apa? Ada namanya scene deskripsi. Ya kan? Isinya aksi dari aktor. Ada aksi, ada apalagi? Ada apa yang terjadi di dalam situ, apa yang kemudian terjadi atau suasana dari ruang itu ditaruh di scene deskripsi. Terus kalau kita mau ada dialog, ada bagian yang rata tengah, ingat? Ingat, rata tengah. Biasanya ada yang dalam kurung yang kita sebut dengan parentetikal. Ada parentetikal di dalamnya situ. Itu adalah bagian-bagian skenario. Kalau teman-teman kemarin sudah belajar bagian-bagian skenario yang bisa diterapkan untuk program TV cerita, teman-teman sekarang akan kami bekali untuk materi naratif. Materi naratif ini apa sih? Materi naratif itu adalah materi bagaimana cara kita bercerita. Kalau teman-teman sudah tahu formatnya, kalau sekarang bagaimana metode penceritaannya, bagaimana strateginya supaya orang mau stay lama-lama sama kita. Kalian nggak mau kan, misalnya teman-teman bikin program TV, capek-capek, syutingnya berhari-hari, ternyata ditontonnya cuma 5 menit pertama. Nah, strateginya itu yang ada di naratif. Nah, kita mulai dengan naratif itu sendiri. Secara definisi, apa sih naratif itu? Secara definisi, naratif adalah suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain. Jadi ada peristiwa A dan peristiwa B, tidak bukan sebuah peristiwa yang lepas, tapi harus saling berhubungan. Misalnya teman kita Nalia mau ke kampus. Adegan pertama adalah Nalia keluar dari rumah, terus naik KRL. Nah, keduanya harus sama-sama berhubungan. Hubungannya apa? Hubungannya pertama adalah karakternya satu, namanya Nalia. Hubungan keduanya apa? Hubungannya, hubungan tema. Temanya Nalia mau pergi ke kampus. Jadi ini yang harus berhubungan satu dengan lainnya. Dan terikat logika. Logikanya nggak kebalik. KRL dulu terus dia pakai sepatu. Itu kan kebalik ya logikanya. Semuanya harus berhubungan. Tidak bisa logikanya itu lompat-lompat. Logikanya harus saling berhubungan. Dan terjadi dalam satu ruang dan satu waktu. Kemarin kalian sudah belajar mengenai scene. Scene itu terikat dalam satu ruang dan satu waktu. Nah, ini juga sama. Terjadi harus ada ruangnya. Emang kita bisa bercerita nggak ada ruangnya? Walaupun dia adalah ruang hampa, ruang apalah sebut, galaksi mana, di Bima Sakti bagian mana, tapi itu pasti ada nama ruangnya. Dan pasti ada waktu kejadiannya. Itu adalah satu rangkaian. Ini yang disebut dengan naratif. Satu ruang, satu waktu, ada peristiwa yang punya logika. Itu kata kuncinya untuk naratif. Nah, apa saja yang ada di naratif? Saya harus agak ke bawah. Satu lagi. Nah, ada 3 elemen pokok dari naratif. Harus apa sih kalau kita bisa sebut nama naratif itu? Yang pertama pelaku cerita, karakter. Harus ada karakternya. Mau cerita apapun di dunia ini, harus ada tokoh yang menjalani cerita itu. Tidak mungkin ada cerita cuman air lewat, nggak bisa, ya kan? Pasti ada tokohnya. Selanjutnya ada permasalahan. Kalau orang bilang kalau nggak ada konflik nggak seru, kalau nggak ada konflik nggak ada drama. Harus ada konfliknya. Pasti ada konfliknya. Sejauh mana teman-teman mengelola konflik, itu yang ditunggu penonton. Penonton itu nunggunya apa coba? Bagaimana perjalanan si tokoh utama untuk menyelesaikan konflik. Cuman itu yang ditunggu.
Elemen terakhir adalah tujuan cerita. Tidak pernah ada konflik kalau tidak ada tujuan cerita. Makanya karakter itu harus punya tujuan. Dia pengen apa? Dia maunya apa? Apakah dia pengen menyelesaikan kuliah setinggi-tingginya atau dia sembuh dari masa lalunya? Nah, itu merupakan bagian dari konflik. Keseluruhannya itu menjadi elemen pokok naratif. Ini nih kunci dari teman-teman untuk bercerita. Kalian harus punya pelakunya. Pelakunya harus apa? Harus diingat orang. Orang harus simpatik dulu sama orang ini. Nanti kita akan bahas lebih di belakang lagi, ya. Nah, tadi kita bahas ada naratif yang berhubungan dengan ruang. Naratif akan berhubungan dengan ruang. Kalau biasa kita sebut dengan istilah, kalau ruang apa? Setting. Kita berhubungan dengan setting. Ada setting di kampus, ada di rumah sakit, atau dimanapun, atau bahkan ruang imajinatif yang teman-teman ciptakan, itu juga setting. Nah, di setting, pelaku cerita bergerak dan melakukan aksi. Di sanalah perjalanan cerita dimulai. Di dalam sebuah film, harus digambarkan secara jelas. Teman-teman harus menyamakan persepsi dengan penonton. Settingnya ini di mana sih? Makanya kadang-kadang kita menggunakan shot establish, kita kasih establish supaya kita menyamakan persepsi dia lagi di sini. Gitu. Hukum kausalitas merupakan dasar naratif yang terikat dari sebuah ruang. Selanjutnya ada yang berkaitan dengan sebuah waktu. Sangat menarik ketika kita ngomongin waktu di dalam karya audiovisual. Kita bisa bercerita mengenai ratusan tahun dalam hitungan menit dan kita bisa mengelipsis waktu sesuai dengan keinginan kita. Ya kan? Kita mau cerita yang 30 menit tapi dalam waktu 2 jam bisa nggak? Bisa. Kalau kita ambil ilmunya dari film, kalian ingat janji Joni bagaimana si Joni mengantarkan kaset ke sebuah bioskop itu kemudian ditampilkan dalam 2 jam, sejauh-jauhnya Jakarta loh. Ya kan, tapi ditampilkan dalam 2 jam. Berarti kita bisa melakukan elipsis terhadap waktu ini. Kita bisa memain-mainkan waktu. Kita bisa menyajikan sebuah karya dalam waktu berapapun sesuai dengan keinginan kita. Terdapat beberapa hubungan dalam naratif. Yang pertama, pola-pola penyajian cerita. Pertama adalah pola linier dan yang kedua adalah pola non-linier. Kalau pola linier itu apa? Namanya aja sesuai dengan line. Linier sesuai dengan line. Berarti konsepnya, ceritanya mulai dari A ke B ke C sesuai dengan urutan waktu. Sementara kalau pola non-linier itu hubungannya kita mencoba untuk memanipulasi urutan waktu. Mulai dari B, D, A, C sesuai dengan keinginan kita. Terserah teman-teman bagaimana menyajikannya. Nah, kedua pola ini bisa teman-teman mainkan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya kira-kira gimana? Misalnya kalau pola linear itu teman-teman mau cerita penceritaan yang kompleks, yang harus logikanya harus terjaga ketat. Nah, itu akan lebih baik ketika menggunakan pola linear. Sementara kalau teman-teman pengen bermain-main dengan waktu, menyajikan cerita dengan sedikit membingungkan penonton agar penonton lebih tertarik, teman-teman lebih cocok untuk ke pola non-linear. Nah, kita pindah ke cerita versus plot.
Apa bedanya ya teman-teman? Menurut teman-teman seperti apa bedanya? Cerita versus plot. Yang belakang, ada yang mau cerita? Kayak gimana itu ya? Silakan. Silakan. Kalau cerita itu rangkaiannya itu secara keseluruhan. Tapi kalau plot itu cuma yang ditampilkan. Iya, kalau bener Nalia, kalau cerita itu seluruhan dari awal sampai akhir. Misalnya tadi Nalia pergi dari rumah ke kampus. Nah, itu merupakan sebuah cerita. Tapi kalau dia disajikan misalnya ada adegan dia buka pintu, kemudian dia naik KRL. Nah, buka pintu dan naik KRL itu tadi yang kemudian menjadi plot. Kenapa sih teman-teman harus sadar apa itu cerita dan apa itu plot? Karena nggak semua cerita di muka bumi ini harus naik ke plot. Ada yang kita bisa simpan cukup sampai cerita aja. Tidak perlu kita masukkan ke plot. Misalnya paling gampang deh cerita yang pasti kita kenal seluruhnya. Cerita Cinderella. Ingat? Pernah nggak teman-teman mengetahui bagaimana kehidupan Cinderella secara spesifik ketika ibunya masih hidup? Ibu kandungnya maksudnya. Ibu kandungnya masih hidup. Pernah nggak? Nggak pernah ada kita disajikan momen itu. Kenapa? Karena itu tidak penting dalam sebuah cerita. Konflik tidak akan berhubungan sama konflik. Dia tidak akan berhubungan langsung sama konflik. Jadi ketika disajikan, itu harus berhubungan langsung dengan konflik. Dia harus mendukung konflik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau batasan informasi cerita penjelasannya kayak gini. Teman-teman pernah nggak nonton sinetron? Ngaku? Pernah. Nah, teman-teman ketika nonton sinetron terus pernah nggak ketemu adegan yang kayak gini? Si tokoh antagonis nih, ya kan? Kemudian mengindap-ngindap untuk memotong rem mobil tokoh protagonis. Ya kan, adegannya suka kayak gitu kan? Iya. Kalian atau mama kalian di rumah bilangnya, ayo buruan. Atau nggak usah naik ke mobil itu, benar? Benar. Kenapa bisa ya? Kok bisa kalian ikut terlibat ke dalam cerita itu? Kok kalian, padahal kan kalian juga sadar dong, kalian tidak akan didengar sama si karakter yang di dalam cerita dong. Sadar kan? Sadar. Oke. Kenapa kalian masih melakukan itu, teman-teman? Biar seru aja. Atau adegan lain apa ya? Kalau ini ya. Oh, ini kalau superhero. Kalau sudah si musuhnya pengen nyerang superhero terus ternyata superhero-nya itu tidak tahu ada serangan gitu, akan diserang bom. Kalian akan teriak awas gitu kan? Kok bisa? Ngapain kalian? Apa yang dilakukan si pembuatnya? Nih materinya, batasan informasi cerita. Kita sebagai pembuat skenario wajib membatasi cerita. Kenapa? Supaya ada elemen of surprise di cerita-cerita kita. Seperti tadi, ketika kita memberikan batasan terhadap informasi dari karakter, kita akan berusaha untuk melihat bagaimana itu karakter, ekspresinya nanti akan seperti apa sih? Ya kan, ekspresi dari karakter itu seperti apa? Terus kalian akan dicoba mengejar-ngejar karakter. Gimana kemudian nanti kalian edit sini ya. Gue diingetin sama waktu langsung buyar. Oke,
ketika teman-teman melihat karakter itu informasinya dibatasi, kemudian misalnya gini, ketika kita melihat karakter akan disakiti, kita sudah berpihak pada karakter. Kita sudah berpihak untuk membela karakter. Nah, ketika karakter tidak tahu, kita akan berusaha untuk memberitahu karakter. Ada bahaya loh di sana. Oh, ada bahaya loh di situ. Nah, itu yang disebut dengan batasan informasi cerita. Karakternya nggak tahu, tapi kita tahu. Ada juga yang kita tahu, karakternya juga tahu. Gitu. Nah, misalnya Sherlock Holmes. Seru nggak kira-kira kalau dari depan kita sudah dikasih tahu siapa pencurinya? Nggak seru ya? Nggak akan seru. Nah, oleh karena itu dibatasi informasinya. Kita tidak tahu, si Sherlock Holmes juga tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu nih siapa pencurinya, sehingga kita bisa ikut dalam petualangan itu. Nah, itu yang disebut dengan batasan cerita. Batasan cerita terbagi dua. Ada cerita tak terbatas, batasan cerita tak terbatas. Penceritaan tak terbatas, dan yang kedua penceritaan tidak terbatas. Nih, penceritaan terbatas dan penceritaan tidak terbatas. Gampangnya teman-teman, kalau penceritaan tak terbatas itu penonton bisa mendapatkan informasi cerita dari manapun. Dari manapun. Jadi bisa jadi penonton tahu tapi karakternya nggak tahu. Kalau penceritaan terbatas, penonton dan karakter sama-sama tahu. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Penceritaan terbatas dan tidak terbatas itu sudah pasti salah satunya kita akan pakai. Pasti kita akan memainkan kedua itu. Efeknya kalau informasi tidak kalian berikan di depan semua seperti ini ilustrasinya. Kalau kalian nonton horor nih, ya kan? Nonton horor, semuanya cerah, ceria. Ya kan, nggak ada gelap-gelapnya nih. Kan kita nggak ada informasi yang kita sembunyikan. Ya kan? Musiknya stabil. Dari depan hantunya udah ada nih. Dari depan hantunya sudah muncul. Kira-kira gimana efeknya? Kita tidak kaget. Tidak ada efek emosional, tidak ada elemen of surprise. Sementara hiburan dari orang-orang ini adalah dikagetkan. Penonton itu minta kita kagetkan. Penonton itu pengen teriak-teriak. Penonton itu pengen, perjalanan karakternya itu banyak kejutannya. Kalau dia tahu semua hal, nanti hasilnya adalah dia akan tidur. Dia akan meninggalkan tayanganmu. Tidak ada elemen of surprise. Jadi, permainan penceritaan terbatas dan tidak terbatas itu penting. Semakin jago penulis naskah, itu semakin mahir dia memainkan ini. Kapan dia memberi informasi, kapan informasinya itu dia batasi. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, teman-teman, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akan praktek membuat skenario. Siapkan ide terbaik teman-teman. Nonton yang banyak sehingga nanti karya kalian jadi karya yang terbaik. Demikian kuliah hari ini, saya tutup. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.